sahabat. Dan acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amini wahyi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u nahja rasulihim fi hadhihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Kepada Al-Habib Muhammad bin Bakir Al-Idrus, kepada para alim ulama, Al-Ustaz Suherman, Al-Ustaz Haji Hendra, dan Al-Ustaz Irfani, Al-Ustaz Zaki Afif, dan sekalian para asatidz yang tentu mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada mereka untuk menyampaikan agama Allah yang maha mulia. Dalam kesempatan malam hari ini kita peringati seorang besar yang dibesarkan Allah, karena Allah firmankan, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri pribadi Nabi uswatun, teladan apapun semuanya baik. Tidak ada teladan dari Nabi yang tidak baik. Sebagai seorang pribadi, Nabi orang yang terbaik. Sebagai seorang jenderal yang terbaik. Sebagai seorang pendakwah yang terbaik. Sebagai kepala rumah tangga yang terbaik. Tidak ada teladan yang buruk bagi Nabi kita Muhammad. Inilah kemuliaan Allah, maka kasih kepada Nabi. Tidak ada seorang yang keteladanannya adalah semuanya baik, melainkan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Karena itu kita peringati Maulid, minimal kita ambil teladan Nabi dalam segi iman beliau yang begitu teguh, yang begitu kuat, yang begitu gigih mempertahankan iman kalimat la ilaha illallah. Walaupun beliau diganggu dan digoda dengan disakiti, dilempari, bahkan hampir mau dibunuh,
beliau bertahan, nggak berhasil kekerasan, bujuk rayu, dijanjikan seorang wanita cantik untuk pendampingnya, juga dijadikan seorang raja yang terkaya. Apa jawab Nabi? La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atraka hadzal amra la atruku hatta ahluka ma'una. Baru mereka kasih harta, kasih wanita, kasih kayaan, andai kata mereka bisa turunkan bulan di taruh tangan kananku, turunkan matahari di taruh tangan kananku, mereka bisa turunkan bulan di taruh tangan kiriku, untuk aku tinggalkan perintah Allah berdakwah ini. Nggak akan aku tinggalkan perintah Allah ini sampai aku mati berkalang tangan. Begitu tekad beliau dalam menjalankan perintah Allah, siap sampai akhir umur beliau, siap untuk mati membela agama Allah. Ini adalah kekuatan iman yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita setelah maulid, ngaji kita, berjuang kita, berdakwah kita, hendaklah tiru dakwah Nabi yang tidak mundur oleh rujukan, tidak mundur oleh ancaman, tetap menjalankan perintah Allah dalam berdakwah. Yang kedua adalah contoh ibadah Nabi. Diceritakan bahwa Nabi kalau sholat malam itu satu rakaat bacanya surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 6 juz, satu rakaat 6 juz. Rukuknya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya hampir sama dengan rukuknya, sampai istrinya mengatakan, kenapa engkau ibadah sampai seperti itu? Kakimu bengkak karena lama berdiri, lama sujud. Apa kata Nabi? Afala kunna abdan syakur. Apa enggak pantas saya ini menjadi hamba yang syukur kepada Allah? Tidak manja Nabi atas permohonan istrinya, tetap akan melakukan ibadah. Apa enggak pantas saya ini bersyukur Allah? Nabi ibadah walaupun bengkak kaki, hanya ingin melaksanakan syukur Allah. Ini contoh kedua. Contoh yang ketiga, akhlak beliau yang begitu mulia. Khuluqul Quran, bahkan Aisyah ditanya apa akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi semua isi Al-Quran. Jadi akhlak Nabi akhlak yang mulia, yang isinya adalah Al-Quran. Karena itu mari minimal kita contoh keteguhan iman Nabi, kita contoh ibadah Nabi, kita contoh akhlak Nabi. Mudah-mudahan sebulan maulid itu menjadi umat Nabi yang mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه السادات الكرام. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib yang hadir yang begitu banyak. Di antaranya adalah Habib Bakir, Habib Muhammad Bakir bin Idrus Al-Idrus, Al-Mukarram Habib Ja'far bin Muhammad Bakir Al-Atas, dan juga hadir Habib Umar bin Toha Al-Haddad, dan guru kita muliakan yaitu dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, guru tetap Masjid Al-Isra yang selama ini istiqomah. Kita doakan guru kita Kiai Maulana Kamal Yusuf, Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah beri kekuatan. Baru saja tadi istrinya meninggal, istri beliau meninggal, tapi beliau tetap mengajar dan memberikan ceramah bulan Maulid. Saking cintanya sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan mudah-mudahan istri beliau min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal. Kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih banyak lagi kiai-kiai kita ini. Di antaranya ceramahnya yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibi Rasid RC dan Ustaz Jam'an Alwani SAG, dan insya Allah akan hadir Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Witam. Insya Allah beliau hadir. Banyaknya para habib ini masjid berkah, amin. Berkah. Duit aja bu 130 juta. Itu duitnya ini udah 130. Ke kios baru aja dibayar. Kios depan baru dibayar 80 juta Oktober kemarin. Enak kata masjid. Banyak duitnya kan? Alhamdulillah. Jadi kemarin-kemarin itu memang saya pandem pada pandemi. Tapi insya Allah nanti Habib Halim akan saya undang, Habib Bahar saya akan undang. Insya Allah gabung dengan Masjid Al-Mubarok Al-Ikhwan, itu bikin di lapangan kecamatan. Resmi nanti kita undang Polres, Polda, resmi. Ini baru saya undang nih Pak. Alhamdulillah dari Kelurahan Johar Baru datang hadir. Kita doakan mudah-mudahan sehat. Dan para kiai lainnya hadir, Kiai Haji Salian Mausa, Kiai Haji Jaki Apil, wah banyak betul dah. Ustaz Hendro dari Solo Jami hadir, dari Aliswan hadir, Ustaz Gunawan, banyak betul, terutama ibu-ibu nih. Bu, semangat ibu ya. Buat begadang nanti sampai jam 12, nggak kuat? Oh kuat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak lama bu, paling lama jam 11. Paling lama jam 11. Ini pimpinan daripada Ustadz Bikrullah. Ya, pengajian ibu-ibu kan dulu mendem. Alhamdulillah, pimpinan Ustadz Bikrullah undang pengajian tafsirul Quran dan juga yang dipimpin oleh Ustazah Julpa. Betul? Satu lagi santai, saya lupa kan? Ya, Ustazah Julpa betul ya? Ya, pokoknya alhamdulillah pengajian ibu-ibu lancar. Ini hadroh masih baru, ya, baru muncul baru 2 bulan dan dipimpin oleh Ustaz Dudu ini. Alhamdulillah ya, bisa dikit-dikit ya. Dan juga intinya adalah saya terima kasih kepada para habaib, para kiai, para jamaah yang hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih, dan juga para donatur yang membantu dalam kelancaran acara
berterima kasih Ketua Panitia. Ketua Panitia ini kurniawan, kenal para habaib. Nggak diundang, dicolek aja, tak. Ada datang. Habib Bakir, Habib Jafar, itu nggak paling undangan resmi loh Pak. Undangan resmi tapi dicolek aja, ada datang insya Allah. Nih kurniawan panitianya nih. Ini saya rasa ini maulid yang terbaik. Di antara maulid yang lalu ini yang terbaik karena para habaib hadir mendoakan para lingkungan ini, khususnya jamaah Masjid Al-Isra. Ya, jadi kami terima kasih semuanya telah bantu, ya baik tenaga, pikiran, semuanya demi terlancarnya acara maulid pada malam hari ini. Demikianlah daripada sambutan kami. Apabila di sana sini ada kekurangan baik sajian makanan atau sambutan, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Isra yang disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Hermansyah. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan daripada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatima lima sabaq. Nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wal ali wa sahbihi al haq qadrihi wa miqdarihi al azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang terhormat Tuan Guru kita Syekhon Al-Masyayikh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang baru saja meninggalkan majelis ini untuk lanjut majelis berikutnya di daerah Pasar Minggu. Kita doakan guru kita semoga panjang umur, diberi kesehatan dalam takwa, diistiqomahkan di jalan Allah dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Yang terhormat Habibana Mahbub Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Alatos selaku Ketua Dewan Guru Majelis Rasulullah yang alhamdulillah telah hadir. Beliau insya Allah akan memberikan tausiahnya nanti. Yang terhormat Habibana Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Idrus. Yang terhormat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi yang insya Allah nanti akan hadir setelah beliau dari Pasar Minggu, jadi pertukaran pelajar. Kiai Haji Kemuliaan Kamal Sukusono nanti Habib Ali insya Allah kesini. Dan yang terhormat Kiai Haji Ahmad Habibi LC. Yang terhormat Kiai Haji Jam'at Alwani. Dan yang terhormat Habib Umar
bin Toha Al-Haddad yang telah hadir, dan yang terhormat Ustaz Sardian, yang terhormat Ketua DKM dari Masjid Al-Isra Bapak Ustaz Hermansyah, yang terhormat perwakilan dari Kelurahan Johar Baru, dan yang terhormat Tuan Guru kita Bapak Haji Muhammad Sani selaku penasehat Masjid Al-Isra, yang terhormat Haji Muhammad Sakur selaku Nazir Masjid Al-Isra, dan yang terhormat para tuan-tuan guru, para asatid, dan para hadirin yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan kita pun nanti akan dipertanggungjawabkan atas nikmat yang Allah beri. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada manusia yang paling sempurna, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, manismuhu fis samai Ahmad, manismuhu fis ardi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir selaku panitia tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih, wabil khusus kepada para dewan guru, pada tuan-tuan guru, para ustadz, para masyayikh, para asatidz, dan para hadirin semua yang telah hadir pada acara malam hari ini. Dan kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan maulid pada malam hari ini. Dan kami pun selaku panitia pelaksana, selaku dari Dewan Makmuran Masjid, dan selaku dari elemen-elemen lain, tak lupa juga memohon maaf kepada para hadirin semua, kepada tuan guru, kepada para ustadz dan asatidz yang sudah berani-berani mengundang ke sini. Namun apabila kami ada kurang dalam jamuan, dalam perkataan, dalam perbuatan, maka kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, maulid tahun ini Bapak Ustadz Hermansyah bersinergi dengan pemuda. Alhamdulillah, dengan adanya sinergi dengan pemuda, insya Allah kita para pemuda bersemangat untuk memakmurkan masjid. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi alhamdulillah di Johar ini seharusnya kita para pemuda sangat bersyukur, karena hampir setiap malam ada pengajian. Contohnya malam ini hari Jumat, baru saja tuan guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf melaksanakan taklim. Di sana ada di Masjid Ghairul Jami Al-Mukarramah, yaitu kitab Matlabul Badrin dan Ihya Ulumuddin. Sabtu ada di Masjid Al-Ikhwan, kitab Fathul Mu'in dan Tafsir Jalalain. Hari Minggu double, ada di Al-Mubarak, ada juga di Al-Isra, sama guru kita juga. Jadi hampir setiap hari. Hari Selasa ada Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Jadi hampir setiap hari. Seharusnya kita yang muda-muda mempunyai giroh untuk memakmurkan masjid. Jadi sudah ada fasilitas, sudah ada sarana, sudah ada tuan-tuan guru yang ngajar. Alangkah mubazir kalau kita sudah hadir dalam ikut pengajian tersebut. Kami para pemuda insya Allah minimal jadi relawan lah dalam hari-hari besar Islam. Jadi ada yang bisa sumbang dengan keuangannya, kita sumbang dengan keuangan, dan ada juga yang bisa dengan tenaga, kita sumbang dengan tenaga. Nggak bisa juga kita doain. Yang penting jangan satu, nyumbang kagak, tenaga kagak, tapi ngebenci. Jangan itu aja, yang penting satu itu.
Nanti masih banyak tausiah-tausiah dari Tuhan Guru kita, dari Al-Fakir. Sekiranya itu saja. Namun sebelum dilanjut dengan tausiah-tausiah Guru kita, Al-Fakir memohon kita sama-sama doakan. Mungkin kita setelah dengar banyak musibah-musibah yang terjadi di negara kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, kemudian ada di Sukabumi, ada di Jember, mudahkan Allah beri kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Dan ada mungkin apabila malam ini ada saudara-saudara yang kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan. Dan mungkin apabila ada saudara kita yang malam ini sedang susah, Allah angkat kesusahannya, Allah beri kemudahan. Dari Al-Fakir itu saja. Billahi taufiq wal hidayah, dari wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Jamal Al-Wani SAB. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam itu tergantung siapa yang nyampeinnya. Kalau yang ngucapin salamnya lemes, siap jawab juga. Bisa doain orang sini insya Allah berkah hidupnya, sehat badannya, manfaat ilmunya, dan insya Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhiratnya. Salam sekali lagi yang kompak supaya terdengar oleh para malaikat, disampaikan kepada Allah, insya Allah turun dalam bentuk rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaikah wa rabbus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الذين هم صفت نفوسهم وطبت قلوبهم وكانوا هم سادة المنشورين. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul Aliyul Azim. Saya muliakan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyatid, para habaib, yang mudah-mudahan kehadiran para alim ulama hari ini Allah jadikan tempat kita penuh dengan keberkahan. Dan insya Allah para alim ulama, para habaib, para asyatid, Allah jadikan orang-orang yang selalu dimuliakan hidupnya baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, khusus DKM Masjid, juga seluruh jajaran-jajarannya yang mudah-mudahan dengan acara ini menjadikan tempat kita tempat yang Allah berikan rahmat yang terindah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah hadirnya di sini mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk
bisa menduduki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya boleh nanya enggak? Kenapa kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah? Apa sih sebabnya kota Madinah disebut dengan kota yang bercahaya? Bu, yang bisa jawab saya kasih duit 1 juta. Bapak Ustadz, mungkin karena Rasulullah lahir di Makkah, dimakamkan di sana. Betul, itu adalah salah satu hadiah bagi kota yang terindah. Dan menyusul Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu pun dimakamkan di sisi Rasulullah pun betul. Insya Allah karena itu hadiah bagi kota yang terindah. Tapi mungkin dasarnya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, karena saat itu Madinah belum kenal siapa Nabiullah Muhammad, belum duduk bareng Rasulullah, belum ngopi bareng Rasulullah. Tapi ketika mendengar bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka seluruh orang-orang Madinah menyambutnya dengan gegap gempita. Ibu-ibunya mempersiapkan makanan tempat yang terindah, anak-anak pun mempersiapkan dengan gegap gempitanya. Bahkan kaum Ansor menyambutnya dengan tolak al-badru yang biasa kita bawakan ketika mahalul qiyam. Karena yang disambut adalah nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Yang disambut adalah orang yang paling mulia kekasih Allah. Makanya wajar ketika kota Madinah menyambut Rasulullah dengan gegap gempita. Hadiahnya Munawwarah, kota yang bercahaya. Indonesia ini gak bakal gelap. Indonesia ini insya Allah gak bakal lagi dijajah, sebab Indonesia ini paling senang nyambut Rasulullah. Lama bulan Maulid sudah habis dari bulan kemarin, sekarang masih ada. Betul. Bahkan di Indonesia bukan acara Maulid aja kita sambut Rasulullah, acara apapun kita menyambut Rasulullah. Rajaban ada Maulidnya enggak? Muharraman ada Maulidnya enggak? Hitanan pakai Maulid enggak? Nikahan pakai Maulid enggak? Akekahan pakai Maulid enggak? Ceraian pakai Maulid enggak? Acara apa aja Indonesia menyambut Rasulullah. Makanya Indonesia itu termasuk negeri yang memberkahi. Kok bisa bilang begitu Pak Ustadz? Betul. Yuk kita survei. Orang Hong Kong datang ke Indonesia jadi bos bukan? Orang Amerika datang ke Indonesia jadi bos. Australia datang ke Indonesia jadi bos. India negeri miskin datang ke Indonesia jadi bos. Tapi kita balik Indonesia ke Hong Kong jadi apa? Nggak usah malu-malu. Indonesia ke Amerika jadi apa? Indonesia ke tetangga sebelah Malaysia jadi apa? Maka jangan pernah tinggalkan Indonesia. Insya Allah Indonesia negeri yang memberkahi. Kenapa? Karena Indonesia acara apapun menyambut Rasulullah SAW. Maka Indonesia negeri yang terkaya, penyumbang terbesar oksigen di dunia Indonesia. Sebab Indonesia punya hutan tropis yang terbanyak, emas kita yang habis-habis, minyak kita banyak yang luar biasa. Bahkan negeri puncak khatulistiwa, itulah Indonesia. Makanya mesti bangga jadi orang Indo. Bu, Rasulullah itu salah satu nabi yang selalu kuat tahan banting dan ujian. Islam sendiri mengajarkan hidup kita enjoy dan bergopo-gopo. 24 jam waktu yang Allah berikan, cuma 25 menit disita dengan waktu sholat. 5 waktu, 5 kali 5, 25 menit. Triliunan harta yang kita miliki Allah cuma minta 2,5%. Orang makannya puluhan juta, Allah cuma minta 3,5 liter tok. 1 tahun ada 12 bulan, Allah cuma nyetok sebulan. Orang mau berangkat haji bagi yang mampu, zakat yang dikeluarkan pun bagi yang mampu, yang nggak mampu mustahil diberikan zakat. Kan enak, hidup diajarin enjoy. Seandainya saja setiap waktu kita sholat, apa yakin kita mampu melaksanainnya? Sebab Allah kasih enjoy dalam ibadah saja masih banyak orang yang ninggalinnya. Makanya hidup jangan tergopoh-gopoh. Prinsip kita pakai hidup, jangan nyari susah, jangan cari masalah. Hidup mah enjoy. Makanya dengerin ceramah saya mah enjoy. Yang mau ngobrol sok ngobrol, nggak apa-apa. Yang mau selfie sok selfie, nggak apa-apa. Yang mau senderan sok senderan.
yang mau tiduran, sok tiduran. Yang mau bolak-balik kamar mandi, sok bolak-balik. Yang cuma pengen ngambil kuenya temen, sok tak apa-apa. Dengerin ceramah saya mah enjoy aja. Tapi biasanya yang saya sebutin tadi mati duluan, sok. Mesti udahlah, kan hidup ada batasnya, ada awal, ada orang kan nggak muda terus, ada tuanya, tua ada manula kemudian tiada. Ini kan proses kehidupan, ngapain tergopoh-gopoh nyari yang sifatnya sementara, ya yang abadi yang kita pikirkan. Dunia kan cuma sekelebatan, perjalanan sesaat. Dulu ibu-ibu sini, zaman dulu mungkin bunga desa, sekarang udah jadi bunga pasir. Betul tidak? Jadi Pak Ustadz suami saya bawel banget, Pak Ustadz marah mulu, udah enjoy aja, ntar juga mati sendiri. Enak nggak hidup begitu? Jadi orang kaya enjoy, orang miskin mikir sih ya enjoy ini. Sehat enjoy, sakit berobat. Betul tidak? Udahlah enjoy aja. Insya Allah dengan enjoy, insya Allah bakal kebuka gerbang keberkahan. Pun ibadah udah enjoy aja, mau sama ngotot, khawatir ngotot pada permintaan. Ibu, bapak, terawih senang yang cepat apa yang lama? Terawih senang yang cepat apa yang lama? Jangan sosokan yang lama. Ini senangnya cepat, sholat di Islamic Center. Yang 1 hari 1 juz yang dia baca, mana sopnya paling depan lagi. Setengah 9 orang udah pada bubar, kita jam 10 belum bubar. Akhirnya setengah 11 kita keluar, ditanya sama teman, dari mana lu kejebak kok sholat di situ lama. Karena apa? Karena enggak ibu baca Qurannya sehari senangnya seayat sama 1 juz. Jangan sok-sokan 1 juz. Karena Allah kan gak memandang banyaknya, Allah gak memandang hebatnya, tapi Allah memandang dari mana sisi ikhlas kita ibadah. Al-ikhlasu huwa ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah, manajemennya ikhlas. Gak apa-apa sholatnya cepat, yang penting lillahi ta'ala. Gak apa-apa nyumbang maulid cuma 5.000, yang penting lillahi ta'ala. Cuma doain jangan kebanyakan. Betul tidak? Jadi hari ini kita judulnya Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup manusia ini serba ujian. Kaya ujian miskin, sehat ujian sakit, cantik ujian jelek, kutukan. Punya jabatan, ujian gak punya jabatan. Cuman kan bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan tidak ternyata. Ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Orang kalau gak pernah ada ujian, maka dia gak pernah belajar tentang keimanan. Orang kalau hidupnya enak terus, bisa jadi istidrak dalam kehidupan. Sebab kadang-kala enak dicampur yang enak jadi gak enak. Hidup kalau enak terus bisa dapat gak enaknya. Soto ayam enak nggak? Bolu enak nggak? Tapi kalau soto ayam campur bolu enak apa enggak? Jadi hati-hati orang yang selalu hidupnya dikasih enak, dikasih sehat, dikasih serba gampang. Hati-hati, khawatir lupa istidrak dalam kehidupan. Makanya ujian kan bentuk kasih sayang Allah supaya kita ingat Allah. Biasanya orang yang diuji baru ingat Allah. Cianjur pasti hajar dengan gempa sekian skala Richter, baru mereka ketika goyang baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Malaikat dengan sayapnya berkata, kemarin kemana wae ya? Kenapa ketika masjid belum diguncangkan? Kenapa ketika musola belum diguncangkan? Kenapa ketika bencana belum dikasih? Kenapa masjid kosong, musola juga kosong? Tapi kenapa ketika dihajar dengan bencana baru mereka berteriak tentang Allah? Apa harus dihancurkan dulu baru Allah diingat? Ujian ini bentuk motivasi keimanan. Biasanya orang lagi diuji baru ingat Tuhan. Orang sakit sama orang sehat, urusan doa enakan mana?
Seharusnya orang sehat karena gapai tangannya masih nikmat. Tapi survei membuktikan orang sakit doanya lebih hebat. Orang sehat minum belum tentu pakai bismillah, tapi orang sakit dia minum Al-Baqarah ayat kursi. Karena takut mati. Betul tidak? Berarti orang lagi diuji sama Allah, Allah jadi dokter dalam hatinya sehingga orang menyebut asma Allah. Makanya sakit aja sekalian biar kita nyebut asma Allah. Betul? Udah orang tua sama anak muda ibadahnya hebatan mana? Seharusnya anak muda berdiri masih gagah, takbiratul ihram masih indah, rukunya masih kuat. Tapi survei membuktikan dia di masjid lebih banyak orang tua apa anak muda. Berarti masjid itu kumpulan orang tua, orang sakit dan orang bangkrut. Betul? Orang lagi jaya, lagi kaya, lagi banyak duit, lupa sama pencipta. Tapi kalau bangkrut, baru pengen ziarah kemana-mana. Makanya ibu kalau suaminya bangkrut, dagangannya diambil kantip, semuanya hilang, dompet dicorong, sendal hilang, laporan sama ibu, mama, papa bangkrut, ibu mesti ngomong alhamdulillah, insya Allah cerai hari itu juga. Makanya ketika Allah uji, mesti alhamdulillah. Ujian ini salah satu bentuk menguatkan keimanan kita. Tapi kan orang ketika diuji sama Allah banyak yang gak tahan ujian, sehingga kita sering menciptakan kesalahan. Kenapa kita menciptakan kesalahan? Karena jujur kita diuji Allah gak kuat sehingga menciptakan kesalahan. Tapi kan Allah menunggu taubatan kita. Nanti kumpul tuh manusia tuh, dia manggil ya Rob, kata Zibulil malaikat sauta. Tapi para malaikat menutupi suara-suara hamba Allah supaya tidak kedengaran ke Allah karena saking bencinya malaikat sama Allah. Setiap hari berbuat keburukan. Kita panggil terus ya Rob, pada Zibulil malaikat sauta. Tapi para malaikat tetap menutupi suara-suara hamba-hamba Allah supaya tidak kedengaran Allah. Tapi apa kata Allah, wahai para malaikatku, ilama tatahsibuna sauta abdi abdi. Hei para malaikatku, sampai kapan kau menutupi suara hamba-hamba yang memanggil namaku? Katakan kepada mereka, Inni Ghafurur Rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dari setiap desak napas hambanya. Jadi jangan terlalu, jangan merasa terlanjur dosa. Betul tidak? Bu, enjoy. Yang mau tidur nggak apa-apa. Tapi tidak telepon ambulan kalau tidur. Maka otomatis dari ujian kita menciptakan orang yang paling hebat bukan yang duduk di antara kebenaran, orang yang paling hebat bukan yang mencari kebenaran, tapi orang yang paling hebat ketika berbuat kesalahan dari ujian dia akui kesalahannya, ngakuin kesalahan. Sebab mengakui itu serasa tabu dan membuang harga diri. Padahal mengakui kesalahan itu orang hebat dan lebih hebat daripada orang yang mencari kebenaran. Sebab kadang-kadang orang yang duduk di antara kebenaran belum tentu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan ataupun hamba Allah. Kita kan jangan mengaku kesalahan, maka ibadah kita kurang nikmat. Kenapa? Karena jujur ibadah kita tidak mau mengakui kesalahan. So saya tanya orang sini, ada nggak sholatnya yang khusyuk yang nikmat sehingga lupa segala-galanya kecuali ada Allah? Kan kita belum bisa sholat secara nikmat. Kenapa? Karena jujur saja ibadah kita belum ngakuin kesalahan ketika kita berbuat kesalahan dari ujian Allah. Kita kan masih sekedar mengukurkan kewajiban atau olahraga badan. Kok bisa begitu? Ya iya, kita kan mengukurkan kewajiban atau olahraga badan saja, sementara ruh kita nggak pernah ketemu dengan Allah ketika kita ibadah. So saya tanya orang sini hafal nggak rakaat sholat? Serius jawab ya. Dohor berapa rakaat? Ibunya nggak ada yang jawab, nggak apa berarti. Berapa? Ini udah 2022 loh, ada penambahan tidak? Tetap 4 ya? Maghrib? Cakep orang sini. Subuh? Saya acak. Isya? Subuh? Ternyata orang sini kualitasnya luar biasa, dia hafal rakaat sholat. Tapi kan kita nggak ngakuin kesalahan di hadapan Allah ketika kita pengen ibadah, makanya sekedar menggugurkan kewajiban. Katanya bapak ibu hafal rakaat sholat, kalaupun habis digebuki ditanya dohor ya 4, kalaupun utang lagi ngelilit di otak tetap ditanya dohor 4. Tapi ternyata ibu bapak nggak hafal
rakaat. Kan bapak ibu pernah sholat di rumah gugur, Allah, sami Allah. Kita mikir 3 apa 4 ya? Perasaan 2 nih. Pernah begitu? Pernah lupa rakaat? Katanya hafal di luar kepala, tapi kenapa sampai lupa rakaat? Bapak belum makan siang, pasti ingat dong. Tapi bapak kenapa ketinggalan rakaat? Lupa jumlah rakaat, katanya hafal di luar kepala. Kenapa? Karena jujur ibadah kita masih sekedar menggugurkan kewajiban atau olahraga badan. Ibu lagi sholat, dohor 4, baru takbir rakaat pertama, tiba-tiba Pak RW ngumumin ini masalah khusyuk apa enggaknya. Kata RW, ibu-ibu ada minyak murah, seliternya 5.000, satu orang dapat 4 liter berarti 20. Cuman siapa cepat siapa dapat. Yang lambat minyaknya lenyap, yang cepat minyak didapat 20.000 4 liter. Tapi ibu sholat zuhur baru dapat 1, sisa 3. Kalau melanjutin minyaknya lenyap, kalau ngebatalin sholatnya yang lenyap. Pertanyaan saya jujur jawab, rumah Pak RW apa lanjutin 3 rakaat? Bohong. Ustaz melanjutin dong karena kita lagi menghadap Allah. Tapi hatinya kira-kira gondok apa enggak? Di rakaat kedua, sami Allah. Emang RW mah kampret. Ngomongin minyak pas gua sholat. 4 liter 20.000, minyak udah urusan. Sami Allah, ya Allah sisain apa buat bikin rengginang. Bu, lagi nih saya uji. Karena ibadah kita sekedar menggugurkan kewajiban. Ibu lagi sholat, sebelum sholat ibu ngolahin ikan bandeng, beli sekilo 2 gede-gede banget. Datang waktu asar, ibu lupa masukin ke kulkas. Ibu main sholat, tiba-tiba kucing bawa yang paling gede, berhenti depan sejadah ibu-ibu. Gondok nggak? Gondok nggak? Itu ayat tadi baca ina atainya diganti jadi kulhu. Kulhu Allah hus. Saya tanya bapak-bapak, Pak, gaji bapak 5 juta, 5. Kalau masuk rekening istri, dompet istri bisa keluar lagi enggak? Berarti tampang orang-orang kecewa semua. Bisa keluar lagi enggak? Sulit ya Pak ya. Sebab kalau udah masuk manajemen bini udah susah dicari. Suami nyimpen duit di mana aja ketahuan enggak Pak? Saya pulang ceramah, saya taruh duit di pelek motor Pak Gendus. Tapi istri nyimpen duit setengah modal kita cari nggak ketemu. Ini jangan-jangan bini-bini ini lahirnya kebarengan tuyul. Bapak punya gaji 5 juta nih, masuk kantong bini udah susah keluar kan? Saya amplop saya kasih bini, besok saya bilang begini, mah beli baju koko, apa kata istri saya? Yang lama juga kancingnya belum luntur ya. Tapi bapak pengen beli jam harganya 1 juta. Ini masalah kualitas sholat kita yang gak ngaku ini kesalahan. Mau beli jam harganya 1 juta, bulan depan dapat gaji 5 juta, dapat bonus 1 juta. Gaji 5 juta, bonus 1 juta. Berarti bisa nggak beli jam tangan? Bisa dong, yang penting jangan ketahuan bin. Kita kasih tuh bini 5 juta, nih buat 5 juta. Kita taruh nih di kantong depan buat beli jam tangan 1 juta. Bini ngelirik, bang tuh yang tebal-tebal itu di kantong depan apaan? Kita bilang tisu, lu takut amat sih. Nih yang 1 juta mesti aman dong. Taruh ide, kita buka kamar, taruh dalam kamar, taruh di bawah bantal, tumpukin sejadah, tumpukin lagi bantal, sambil berdoa, ya Allah, hindari uang saya dari penglihatan istri. Di dalam kamar, kita sholat maghrib nih, Allahu Akbar, khusyuk pertamanya, tiba-tiba istri buka pintu kamar, deg-degan gak lu? Kacau gak sholat ini? Di dalam hati kita, tuyul masuk. Pelan, agak gue beli jam tangan. Pas dapat rakaat kedua, istri teriak, ayah ini uang 1 juta di bawah bantal punya siapa? Nyaut apa lanjut? Kan kualitas ibadah kita cuma begitu. Kualitas ibadah kita luntur dengan ikan bandeng yang dibawa kucing. Kualitas ibadah kita
ibadah kita kualitasnya hancur dengan duit yang takut ketahuan bini. Kenapa? Karena jujur, ketika kita ibadah belum ngakuin dosa. Orang yang paling hebat bukan belajar dari kebenaran, orang yang paling hebat bukan duduk di antara kebenaran, tapi orang yang paling hebat, hayulah akui kesalahan. Ibu, ntar pulang aku sama laki, bang, lu ngapa mata rembes begitu? Habis nangis bang. Lah emang apa? Saya dengar Ustaz yang menceramah masalah pengakuan dosa, masuk ke hati yang ketembus ke belakang. Kata lakinya, emang apa sih yang diceramain masalah pengakuan dosa? Abang sih ngobrol mulu di belakang, gak denger. Jadi kenapa? Ya orang yang paling bagus bang bukan orang yang belajar akan kebenaran, tapi orang yang ngakui kesalahan. Jadi lu pengen ngaku apa? Kemarin tuh bang sebenarnya yang uang abang bilang 5 juta itu Dede yang ambil bang. Kata abangnya kan gue banting mencekek lu kayak les gitu. Apa kata lakinya? Gue juga udah tahu dari kemarin. Mulut lu saban gue tanya itu monyong mulu monyong. Gue juga gak mau gara-gara 5 juta kita cerai. Yaudah nih, lu kan kemarin liatin tetangga pakai emas gede-gede, makanya lu ngambil uang gue 5 juta tak izin. Nih buat tambahin lagi 5 juta biar lu bisa beli emas, bisa bersaing kan sama tetangga sebelah, tapi jangan iya. Dimaafin gak pak kalau udah minta maaf? Jujur, dimaafin gak? Istri yang ambil 5 juta tapi minta maaf, dimaafin gak? Itulah hebatnya laki-laki kiai, memaafkan apa yang wanitanya atau istrinya karena meminta maaf, dimaafkan pak ya. 2 bulan kemudian sama dong, laki-laki juga punya kesalahan sama istri, minta maaf lah. Saya juga kemarin dengar ceramah Ustaz Jaman, sama tembus juga ke hati, tembus juga ke belakang. Terus abang mau ngakuin dosa ini sama ngakuin salah. Sebenarnya 2 bulan kemarin abang teh sudah kawin lagi. Ntar dulu ngomong-ngomong. Ini kan pengakuan kesalahan. Abang 2 bulan kemarin udah kawin lagi, yang abang ngakuin salah biar ibadah abang enak. Dimaafin gak bu? Najis banget. Ini gue tanya bapak-bapak, pak istri ngambil 5 juta tapi sudah minta maaf, dimaafin gak? Yang kencang dimaafin gak? Itulah hebatnya laki-laki, berjiwa besar, pemaaf. Makanya perempuan banyak di neraka. Sok saya tanya, ibu suaminya ngaku kawin lagi, dimaafin gak? Cukup sekian ceramah saya, mudah-mudahan sebanyak guru-guru ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ibu ya. Insya Allah kita semuanya berkah. Cinta Rasulullah, banyak ibadah, sebutlah asma Allah, jadikan ibadah sebuah tumpuan dalam kehidupan. Ingat, dunia sifatnya sementara, ada akhir dari perjuangan kita. Jangan bangga dengan amal ibadah kita, sebab orang yang bangga dengan amal ibadah sombong dari ibadahnya. Bu, banyakin senyuman, banyakin keindahan dalam kehidupan. Jangan pernah nyakitin hati orang lain, sebab lebih gampang menghancurkan gunung jadi serpihan debu dibanding harus meluluhkan hati yang sudah terlanjur benci. Ibadahlah, sujudlah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan hasanah yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Jaman Al-Wani SAG. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad Bagir Al-Antos. Padanya kami persilakan dengan terus. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi idnihi
وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadirin mukarramun, para alim dan ulama, para habaib yang telah bersama kita semuanya. Kita doakan para habaib kita yang ada di tempat ini, Allah panjangkan umur mereka, Allah kabulkan hajat-hajat mereka, Allah berkahi ilmu mereka, dan juga para dewan guru-guru kita, para kiai kita, para alim ulama kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi ilmu mereka sehingga terus bisa membimbing kita di jalan Allah, jalan Rasulullah. Dan juga jamaah yang hadir di tempat ini, insya Allah kita keluar dari tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini, Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, memilih kita menjadi tetamu-tetamunya Allah, menjadi tetamu-tetamunya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul biladi ilallah masajidullah, tempat yang paling Allah cintai di dalam satu kota adalah masjid. Kita menjadi tetamunya Allah, ini di dalam rumahnya Allah. Yang kedua, kita memperingati maulid Nabi Muhammad, artinya kita menjadi tetamu Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, pasang niat yang baik, pasang niat yang baik, hajat kita minta sama Allah, insya Allah malam hari ini Allah tidak sia-siakan kita semua. Jamaah dimuliakan oleh Allah, tujuan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain tidak bukan untuk mengenal sosok Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad. Ketika kita mengenal sosok Nabi Muhammad, maka akan timbul rasa cinta. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, "Man ra'ahu badihatan ghabah wa man khalisa ma'rifatan ahabbah." Barang siapa yang berjumpa dengan sosok Nabi Muhammad, maka akan merasakan bagaimana haibah wibawa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Dan ini dirasakan lawan ataupun kawan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua kata Imam Ali, barang siapa yang mengenal Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, mempelajari sejarah Nabi Muhammad, mempelajari akhlak Nabi Muhammad, maka demi Allah akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah inti kita peringatan Maulid, untuk mengenal sosok Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar kita mengenal bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, Nabi Muhammad pemimpin para nabi, bukan. Tetapi masih banyak hal yang ada di dalam sosok diri Nabi Muhammad yang perlu kita contoh, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji Nabi Muhammad melalui firman-firmannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, selalu memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan-panggilan yang indah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, Yasin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Panggilan-panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa sosok Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Kenapa? Karena Tuhan, pemilik alam semesta, pencipta kita, memanggil dengan kalimat yang indah, yang dimana Nabi yang lain dipanggil sesuai namanya. Ya Adam dipanggil namanya, illa Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan.
Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada nggak orang dipuji tapi belum lahir? Nggak ada. Orang gila belum lahir dipuji, bagaimana caranya? Betul? Nggak mungkin terjadi sama siapapun. Oh, itu Nabi tidak pernah. Nabi Musa dipuji sama Allah setelah lahir, setelah mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah, berdakwah dengan sabar, dipuji oleh Allah. Semua para nabi dipuji oleh Allah setelah dilahirkan, setelah melewati rintangan ujian dari Allah. Illa Nabi Muhammad. Dari mana Habib? Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Daripada wujud beliau diciptakan wujudnya sehingga Allah berikan ruh saat itu. Ketika sudah dimasukin ruh, maka Allah bersabda kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Laula Muhammad ma khalaqtul jannah wan nar. Laula Muhammad ma khalaqtul afqan. Kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan engkau. Tidak akan aku ciptakan surga ini, tidak akan aku ciptakan neraka. Semuanya tidak diciptakan oleh Allah karena sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sudah lahir saat itu? Tetapi ruh beliau sudah diciptakan oleh Allah. Artinya kedudukan yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun illa Nabi Muhammad adalah kedudukan dipuji oleh Sang Khalik sebelum dilahirkan di muka bumi. Inilah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad dipuji sama musuh, dan ini tidak pernah terjadi oleh siapapun. Pernah nggak Pak dipuji sama musuh kita? Ada yang pernah dipuji sama musuh? Nggak ada. Kita baik, sok baik, betul. Kita dermawan, cari muka. Kita ini berbuat, kita nengokin, ngapain, ada aja jelek di kita, betul. Kenapa? Ini juga musuh. Kalau sahabat memuji wajar, Nabi Muhammad dipuji sama orang-orang yang tidak beriman. Saat itu, saat Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan risalah menjadi nabi dan rasul, maka saat itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Ketika mereka orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran baru yang akan merusak ajaran kakek moyangnya, maka mereka merasa ketakutan. Ini mereka berkumpul satu tempat yang dikepalai oleh Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Saat berkumpul, maka mereka satu persatu ditanyai tentang Nabi Muhammad. Hei, orang-orang Quraisy, coba cari satu kesalahan Muhammad. Kita viralkan, kita sebarkan sehingga dia dakwahnya akan terhenti. Orang tidak akan percaya lagi. Ditanya satu persatu, tidak ada yang menjawab. Dan tidak menemukan sedikit pun kesalahan Nabi Muhammad. Tidak menemukan sedikit pun cacat dari Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan, apa kata mereka? Wala kadbun ahad. Walaupun berdusta sekali, Nabi Muhammad nggak pernah. Ini diakui. Musuh mengakui kehebatan, memuji Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terjadi oleh siapapun makhluk tersebut, dipuji oleh musuh-musuh. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat bagaimana indahnya, bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW. Akhlak, kita berbicara akhlak, demi Allah tidak ada orang yang bisa akhlak yang lebih daripada Nabi Muhammad. Seluruh akhlak kebaikan yang ada di muka bumi ini bersumber akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita tentang bagaimana sosok akhlak Nabi Muhammad ini kepada musuh beliau, bukan sama sahabat, bukan sama umatnya, beda lagi. Kalau sama musuh saja sudah luar biasa, bagaimana dengan umatnya, dengan orang-orang yang mencintai beliau, dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tentang kejadian di Taif, betul. Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Taif, itu Nabi Muhammad bukan mendapatkan pujian, bukan disambut. Kita tadi datang disambut, banyak yang salaman, banyak yang menunggu. Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena di zaman itu pun sudah ada namanya berita hoax. Jadi berita hoax itu sudah ada di zaman Nabi.
Kenapa? Karena mereka menyebarkan berita fitnah, hoax tentang Nabi Muhammad, berita hoax. Jangan percaya Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang begini, semuanya jelek-jelek. Sehingga mereka menerima berita tersebut. Ketika Nabi Muhammad masuk mendapatkan cacian, ditolak secara terang-terangan, dilempar batu, dilempar kotoran. Nabi Muhammad manusia. Ketika dilempar batu saat itu, Nabi Muhammad terkena kening beliau, kening yang suci, kening yang selalu beliau buat sujud untuk mendoakan kita umatnya. Kening yang dimana kening yang penuh cahaya, sehingga terkena lemparan batu berdarah. Ketika berdarah, Nabi Muhammad juga punya darah seperti kita manusia. Ketika darah tersebut mau terjatuh, Nabi Muhammad tadah dengan tangan beliau, ditahan dengan tangan beliau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tahan darahmu? Apa kata Nabi Muhammad? Kalau seandainya darah ini menetes ke muka bumi, maka demi Allah bumi akan murka. Kalau bumi sudah murka, saya tidak bisa meredamkan daripada marah bumi tersebut. Lihat bagaimana kecintaan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada mereka yang menyakitinya pun Nabi Muhammad masih memikirkan keadaan mereka. Bu, Pak, bumi akan marah, wajar karena bumi cinta, begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Kurma kita sering dengar, pelepah kurma menangis saat tidak diinjak lagi menjadi mimbar Nabi Muhammad. Pohon berselawat kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika pernah ada seorang badui saat itu. Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang kau Nabi, tolong tunjukkan kepada saya mukjizat. Maka Nabi bilang apa? Kamu datang ke pohon itu depan, ya, sampaikan salam saya kepada pohon tersebut, bilang saya manggil. Jadi badui nyoba, bener nggak sih masa pohon bisa ngomong, masa pohon bisa jalan? Deketin pohon tersebut, sampai di depan pohon, si badui bilang, pohon, Muhammad utusan Allah kirim salam kepada engkau. Langsung menjawab pohon tersebut, Waalaikumsalam, kepadanya salam. Dan beliau pun mengatakan, kamu dipanggil oleh Muhammad. Itu pohon bergerak, keluar dari akar dari tanah, bergerak menyampai Nabi Muhammad SAW. Pohon cinta. Makanya wajar kalau bumi, kalau ada darahnya Nabi menetes marah. Bukan cukup di situ, Bapak Ibu. Saat kejadian tersebut, malaikat murka. Bagaimana nggak murka kekasih Allah? Mendapat perilaku yang luar biasa. Malaikat turun, ya Rasulullah, tolong perintahkan saya, kata malaikat. Mereka telah melemparmu dengan batu, maka izinkan saya melempar mereka dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling mereka ini. Pak, bayangin Pak, kalau gunung dilempar malaikat habis, betul? Gunung, malaikat menawarkan diri, biarkan saya melempar mereka dengan gunung-gunung ini. Apa kata Rasulullah? Jangan. Dan yang lebih hebatnya lagi apa Rasulullah? Berdoa sama Allah. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, kaum. Lihat Bapak Ibu doanya Nabi. Mereka nyakitin Nabi, mereka tidak beriman kepada Nabi, mereka menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Tetapi mereka didoakan oleh Nabi sebagai umat Nabi Muhammad. Lihat, ini orang yang musuhin Nabi, bukan yang beriman, musuhnya Nabi didoain. Dan yang kedua doanya apa? Fa innahum la ya'lamun. Ini apa? Supaya Allah tidak turunkan murkanya. Alasan Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah, mereka itu nggak tahu. Ini alasan Nabi Muhammad kepada mereka, kepada Allah, supaya Allah tidak turunkan bala. Lihat sosok Nabi Muhammad masih didoakan. Kenapa? Nabi masih berharap kalau mereka tidak beriman, keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sejarah dahulu. Para nabi, ketika umatnya sudah melampaui batas, Nabi berdoa. Nabi Lut, ketika umatnya sudah melewati batas, ya, hubungan sesama jenis, ya, maka Allah hancurkan atas perintah doa daripada Nabi Lut. Hancurkan, Nabi Lut diusir dari kampung tersebut, dihancurkan sama Allah. Lihat Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun,
Tidak ada yang beriman, bahkan anaknya, putranya pun tidak beriman. Nabi Nuh sudah bersabar ratusan tahun berdakwah. Nabi Nuh minta sama Allah untuk turunkan bala. Habis satu bumi ini hujan, betul? Semua para nabi. Tapi lihat Nabi Muhammad, perilaku umat yang melampaui batas, bukan berdoa sama Allah untuk dihancurkan, tapi doanya Nabi Allah supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Tidak kita ketemu Nabi Muhammad seperti itu. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad seperti itu. Tidak akan dapatkan manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dapat. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau kita kenal sama Nabi Muhammad kan cinta. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setiap hari beliau menangis dalam keadaan sujudnya mendoakan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau satu umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, nanti masih banyak habaib yang lain. Terakhir sebelum saya tutup, ini Maulid Nabi Muhammad, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad. Renungkanlah bagi kita, Maulid itu hari ulang tahun, betul? Kalau kita cinta pasti memberikan kado kepada orang yang kita cintai, betul? Istri ulang tahun, suami memberikan kado. Kalau nggak ada duit, utang, betul? Kalau nggak ada, minimal beli, ngucapin selamat ulang tahun, betul? Kenapa? Karena rasa cinta. Nah ini yang ulang tahun Nabi Muhammad. Berikan kado terbaik Nabi Muhammad. Apa kado terbaiknya? Akhlak kita, ikutin akhlak Nabi Muhammad. Istri kita tertutup auratnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Sang istri mendidik anak-anaknya di dalam pergaulan. Sang istri mendidik anak-anaknya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka sang istri memberikan kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Sang suami menjaga istrinya, menutup aurat istrinya, maka sang suami memberikan kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Anak-anak muda taat kepada orang tuanya, anak-anak muda jauh dari narkoba, maka anak-anak muda memberikan kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad mendapatkan kado terbaik dan tersenyum atas perilaku kita. Begitu indahnya senyuman Nabi Muhammad kepada kita. Kita disenyumin sama Nabi Muhammad, pingin gak disenyumin sama Nabi Muhammad? Indah. Kalau Nabi Muhammad senyum, kita renungkan nih, kalau Nabi Muhammad senyum, bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah melihat kekasihnya senyum akibat perilaku kita, bagaimana keadaan Allah sama kita? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wajar para kekasih Allah tidak pernah sedih, tidak pernah galau, tidak pernah takut. Kenapa? Karena setiap detiknya membuat senyum kepada Nabi Muhammad. Karena setiap waktunya dihabiskan untuk senyuman kepada Nabi Muhammad. Setiap harinya digunakan untuk berdakwah, menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tersenyum, ridho, maka Allah ridho kepada kita. Agar jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa memberikan senyuman terbaik untuk Nabi Muhammad. Kita berlomba-lomba berikan senyuman terbaik kepada Nabi Muhammad, sehingga hidup kita dalam keadaan di dunia bahagia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah Wa'idu'l Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Idrus. Dan yang beliau sampaikan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum Wa'idu'l Hasanah yang keempat, kami mohon kepada tim Hadroh untuk membacakan salawat. Padanya kami persilakan. Sauduna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Yeah.
kasih pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, para asatizah dan para orang tua, wabil khusus Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Attas yang telah meninggalkan tempat guru kita, orang tua kita, Bapak Ki Haji Maulana Kamal Yusuf, dan juga Akhidillah Ustaz Jam'an Arwani, dan para asatizah, para guru yang lain yang kita doakan dengan hadirnya guru-guru kita di majlis ini menjadi menambah turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Isra yang semoga semua dirahmati Allah. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga semoga senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di Masjid Al-Isra untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun kalau kita ngitung-ngitung tanggal maulidnya udah lewat kemana tahu ini. Benar? Kalau kita ngitung-ngitung tanggal, karena sudah masuk bulan Jumadil Awal. Tapi buat kita, apalagi orang-orang Betawi yang namanya maulid itu kapan aja maulid? Pindah rumah, ngawinin, nuju bulan, akikahan, nyunatin, bercerai. Cuma bercerai doang nggak maulid? Benar? Orang mau bilang maulid ini bid'atun munkaratun la aslalaha, biarin aja. Kita masih senang, masih suka kerjain, ilongkan aja kerjaan kayak gini, salah, betul? Ya, kita memperingati maulid sebagai tanda rasa syukur kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meminjam ucapan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, peringatan maulid ini adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ekspresi rasa gembira kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan bahwa hari raya Maulid ini lebih besar daripada hari raya Idul Adha, lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Ketika ditanya kenapa bisa begitu, tidak akan ada hari raya Idul Adha, tidak akan ada hari raya Idul Fitri kalau nabinya tidak lahir. Betul tak? Alhamdulillah pada malam hari ini pun sudah banyak kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ulama tentang peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita pulang bisa mengamalkannya dan bisa berkumpul bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apaan Bu?
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sulit untuk menghitung nikmat Allah karena begitu banyaknya. Sampai Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang. Babi ayyi ala. Di ayat yang pendek, inna a'tainaka. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Nah, nikmat kecil aja tidak bisa kita syukuri barangkali. Dari sekian banyak nikmat yang kecil itu, ranking pertama ternyata bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Apa nikmat yang ranking pertama dari nikmat kecil itu? Adalah nikmat sehat. Bu, percaya enggak? Percaya enggak? Kalau nggak percaya saya suruh pilih nih Bu, pilih nih Bu, salah satu nih Bu, pilih mana sehat, nggak punya duit, sakit, banyak duit. Itu sih bukan pilih, lu minta itu mah. Orang kan suka bilang begini, biarin nggak punya duit asal badan gua sehat. Karena kalau udah sehat ngapain aja enak, makan enak, tidur nyenyak, berangkat kerja semangat, ngaji juga semangat, betul? Coba kalau lagi sakit, Masya Allah. Makanya kita syukuri ini. Jadi nikmat sehat ini berharga. Ada orang yang rumahnya gedung, kamar tidurnya full AC, spring bednya empuk, tapi gelisah dari tidur. Ada? Kita lagi ngaji senderan di tembok keras, tidur. Kenapa tuh? Buat apa coba kita punya rumah gedong, mobil mewah, istri masih muda, cakep, anak ganteng-ganteng, duit banyak, tapi stroke? Mau? Rumah gedong, mobil mewah, anak ganteng-ganteng, duit banyak, istri masih muda, cakep, tapi stroke. Orang stroke mulut menyon, giler turun terus, jalan kaki diseret, kaki kaku, tangan kaku, duduk di kursi, ngomong kagak tegas. Lagi ngobrol sama istrinya, mama nih. Kata istri, mau apa Pak? Mau mati. Mama nih, apa? Mau mati? Mau mandi. Oh, kalau Bapak mau mandi, saya juga gerah banget. Ini kita mandi bareng-barengnya. Istri cuma kekemben anduk doang, didorong ke kursi roda ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, anduknya nyangkut di gagang pintu. Suami yang stroke nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngomong gini, mau duit banyak, mobil mewah, rumah gedong, istri masih muda, cakep, tapi stroke mau? Sehat mah. Betul. Ada lagi nikmat yang besar. Nikmat apa? Nikmat Islam. Alhamdulillah dipilih oleh Allah kita menjadi orang yang beragama Islam. Karena dari 7 miliar penduduk dunia saat ini, yang Islam cuma 1,6 miliar, sisanya kafir. Oh, pilih mana Bu? Punya suami kaya tapi kafir, Islam tapi miskin. Ibu-ibu bertanya, Bu, pilih mana? Islam tapi kaya. Terus bukan pilih, minta itu mah. Pilih Islam. Orang Islam itu hidupnya mulia, matinya juga mulia. Makanya kita disuruh jaga, wala tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ada lagi nikmat yang besar, apa tuh? Nikmat iman. Karena dengan adanya iman kita mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau ngaji, karena ada motivasi, stimulus daripada iman yang kita miliki. Kira-kira banyak gak orang Islam yang kagak sholat? Yang bilang banyak, banyak. Ngaku Islam sembahyang kagak. Kita alhamdulillah masih mau sholat, betul? Apalagi
yang biasa bangun malam nih, Bu. Suka bangun malam nggak? Ngapain? Kencing. Insya Allah semuanya tahajud, amin. Suaminya suka bangun malam nggak, Bu? Apanya yang bangun? Kira-kira bahagia nggak, Bu? Begitu ibu mendusin, kau mendusin. Bangun ibu ngerepek-ngerepek lah, laki gua mana ini ya? Tadi bismika Allah wa bismika amu tebarangnya. Begitu ibu mendusin bangun, suami ibu kagak ada. Begitu ibu bangun ternyata suami ibu ada di pojokan kamar di atas sejadah lagi ngitung tasbih. Bahagia nggak punya suami kayak gitu? Itu suami yang bikin sejuk rumah tangga. Bahagia mana begitu ibu bangun ternyata suami ibu di pojokan kamar lagi ngitung duit. Bahagia ngitung tasbih atau ngitung duit? Bingung kalau ada duit, bingung dia. Iman itu merupakan motivasi buat kita ingin melakukan ibadah dan stimulan, dorongan buat kita untuk melakukan ibadah. Maka kita jaga iman kita. Maka salah satu kita hadir ke tempat ini untuk menggugah kembali semangat keimanan kita. Karena iman kita ini kan kalau bahasa Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya nambah, ada kalanya kurang. Ini lagi begini aja muka kita kayak orang bener semua nih ya. Rindu sama surga, takut sama neraka kalau begini. Sama saya. Makanya kita terus gugah semangat keagamaan kita, semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga nikmat yang besar itu adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sabilul Intikar Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengutip hadis qudsi yang begitu sangat panjang. Di dalam hadis qudsi itu Allah memberitakan tentang kemuliaan, ketinggian, kehebatan umat Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum min ummati." Jadikan mereka itu umat aku ya Allah. Tapi Allah jawab, "La hadhihi ummatun Muhammadiyah." Gak bisa, ini adalah umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa bilang, "Ya Rabbi ij'alni min ummati." Ya Allah, jadikan aku menjadi umat Nabi Muhammad. Aku ingin mendapatkan kemuliaan, ketinggian menjadi umat Nabi Muhammad. Coba lihat, Nabi Musa menjadi nabi, pengen banget jadi umat Nabi Muhammad. Kita mesen kagak bakal jadi umat Nabi Muhammad. Apakah kagak hebat kita? Banyak kemuliaan, satu aja saya sebutin. Nabi yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang suka sebut Nabi yang ganteng, Nabi apa? Tahu dari mana loh? Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang. Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang. Nabi tapi ya sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi ya sembahyang. Udah ganteng sembahyang, cakep nggak? Sayang sungguh sayang, jelek gak sembahyang. Ini jelek gak sembahyang. Taruh di mana tuh orang? Taruh di dapur tempat gorengan, taruh di sumur tempat gilesan. Nih, Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Rasulullah itu diberikan kegantengan 50%, sementara Nabi Yusuf cuma 20%. 20% untuk Nabi Yusuf, 50% untuk Rasulullah. 20% yang bagi rata sama kita nih. Kayak begini belang-belang nih. Ustaz, itu yang jelek Ustaz. Itu yang jelek waktu pembagian ganteng kita gak hadir. Jangankan Rasulullahnya, ayahnya saja Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul? Abdullah nama ayahnya Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Aminah.
Di dalam kitab Fathus Somad, Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan gelar Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Kenapa diberikan gelar Misbahul Haram? Karena ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib udah ganteng, akhlaknya bagus, cerdas. Udah ganteng, cerdas. Enak gak lihat orang ganteng, cerdas? Ini udah jelek, tolong. Bahkan kata Syekh Nawawi di dalam kitab Fathus Somad, kalau Abdullah bin Abdul Muttalib akan keluar dari rumah, itu di depan rumahnya udah berkerumun perempuan, hanya sekedar ingin memandang wajahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan di saat pernikahan ayah Rasulullah dengan ibundanya Rasulullah Aminah, pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, setiap perempuan yang mendengar berita tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah, kelepok mati. 200 perempuan di kota Mekah ketika nikahnya Abdullah dengan Aminah, 200 perempuan mati mendadak. Coba kalau terjadi di Indonesia, heboh kagak? Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya man ra'a wajhaka yas'al ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yauman man ra'a wajhaka yas'al. Siapa saja orang yang memandangmu wahai Rasulullah akan berbahagia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut syukuri punya Nabi, gantengnya saja udah nggak ada yang bisa mengalahkan. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik. Diberikan julukan Zainal Anbiya, penghias dari segala nabi, baik dari gantengnya, akhlaknya, dan seluruh daripada kegantengan, keindahan yang dimiliki oleh seluruh nabi berada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad, syukuri nikmat. Gimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, kita banyak mengucap alhamdulillah. Nah, tunjukkan dengan peringatan Maulid ini rasa syukur kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita mendapatkan nikmat yang lain, bangun tidur, alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur, kita lihat anak ada, istri ada, suami ada, harta benda kita, motor kita ada. Siapa yang jagain? Satpam. Yang jagain Allah, betul? Termasuk juga kita selesai makan, alhamdulillah. Sampai di tempat tujuan kita, alhamdulillah. Kenapa? Di perjalanan Allah berikan proteksi kepada kita. Banyak mengucap alhamdulillah. Yang kedua, kita gunakan nikmat itu sesuai yang Allah mau. Kata ulama, man lam ya'rif qadran ni'ami sullibaha min haitsu la ya'lam. Siapa orang yang tidak tahu fungsinya nikmat, maka nikmat itu akan dicabut dari jalan yang dia tidak sadari. Karena setiap nikmat yang ada pada diri kita ini ada pertanyaannya. Summa latus alunna. Nanti di akhirat bakal ditanya. Sebelum ditanya di akhirat, Bapak Ibu, kita tanya di dunia nih. Nih mata nikmat bukan? Mulut nikmat, telinga nikmat, tangan, kaki, semua bakal ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua bakal ditanya. Sekarang kita tanya yang mata kita nih. Mata kita, Bu, banyakkan nonton TV, membaca Quran. Yang buat ibu-ibu yang senang bola, bapak-bapak yang senang sinetron. Tahu terbalik.
Udah kalau nonton sinetron, masya Allah nggak cukup 10 menit, betul? Nonton bola cukup nggak 10 menit? 2 kali 45 menit. Belum lagi injury time-nya. Ini jam 10 dia lagi main nih bola nih. Brazil sama Kroasia. Ntar malamnya ada lagi Argentina sama Belanda. Nonton TV cukup 10 menit. Begitu baca Quran baru 10 menit huruf Quran pada doyong. Bukan huruf Quran dong, mata kita doyong. Mulut kita banyakkan zikir apa ngomongin orang. Kalau baca Quran hatam apa enggak? Ngomongin orang dari A sampai Z. Makanya hati-hati kita gunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Betul? Syukuri nikmat. Yang terakhir, cara mensyukuri nikmat memperbanyak sholat. Inna a'tainaka fasholli li rabbika. Jadi salah satu mensyukuri nikmat Allah, kita syukuri nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paham? Udah paham, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah hasanah yang disampaikan oleh kita Bapak Kiai Haji Ahmad Habibi Rasid Dalsi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya yaitu yang terakhir mawjidul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atas. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, jam 11 kurang 5 menit. Bapak-bapak pada mau nobar. Ibu-ibu besok pada nggak sembahyang kalau saya ngomong. Jadi saya disuruh nutup tadi di depan. Oh, di sini disuruh ceramah. Dan saya ingat jadi pilgacil kalau banyak-banyak yang ceramah. Kita tutup aja ibu-ibu ya. Nanti undang lagi. Di jam 11 mendengarin apa nggak masuk, ilmu nggak masuk. Wah, segala ini nggak masuk, udah jam 11 lapar. Al-jub la yurham katanya. Udah lapar nggak bisa terima apa-apa. Jadi kita tutup aja. Ustaz Wawan betul ya, tutup ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apabila kita membaca talqin 3 kali setelah majelis, itu menghapus dosa sampai 40.000 dosa besar. Mudah-mudahan jangan bikin dosa lagi. Udah diampuni 40.000 itu bikin dosa lagi. Mudah-mudahan
Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita semuanya, para panitia. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi, lebih ramai lagi. Cukup 2 orang aja yang ceramah. Jadi saya kebagian maksudnya. Ada 10 orang, saya disuruh ceramah lagi. Kebagian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah doa penutup yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ya'far bin Muhammad Bagir Rantos. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Majelis Rasulullah. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat badannya, dan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama pembacara dan sekaligus mewakili daripada DKM Masjid Jami Al-Isra, Bapak Ustaz Hermansyah, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan kami ini, baik itu tempatnya, waktunya, hitungannya, dan lain-lainnya ada kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada DKM dan pengurus, kami mohon untuk sama-sama kita berfoto pada para habaib dan kiai. Padanya kami persilakan. Awan. Rapatan aja Awan. Nanti kepada jemaah sekalian, mohon kiranya untuk tidak meninggalkan tempat. Nanti ada hidangan jasmani, itu nasi kebuli. Mas, sorry dong. Pak, maaf Pak. Dari belakang Pak. Tahan belum, sungguh.